Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal judul penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Sunan Huda Cikaraya, Sukabumi. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metode Penelitian 2 dengan dosen pengampu Bapak Gilang Saril Akbar, SIP MSI. Dan disusun oleh saya, Raihana, mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Samsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi. Baik, alasan saya memilih judul ini karena masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia sebagiannya dikaitkan dengan profesionalisme guru. Seorang guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan siswa-siswinya. Maka dari itu, pengembangan profesionalisme harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan. Karena alasan inilah, saya tertarik untuk meneliti dan menjadikan bahan penelitian. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan berbagai kegiatan kerja tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dengan bekal keahlian yang tinggi berdasarkan pada rasa keterpanggilan jiwa dan semangat untuk melakukan pengabdian, memberikan bantuan layanan pada sesama manusia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yakni menggulirkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Seorang guru menjadi ujung tombak khususnya pendidikan. Eksistensi guru tetap penting karena peran guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Bagaimanapun canggihnya sebuah teknologi tetap saja berbanding jauh dengan seorang guru. Karena iptek seperti komputer tidak dapat diteladani, bisa saja menyesatkan jika penggunaannya tanpa ada kontrol. Kontrol inilah terletak di tangan guru dan membuat posisi guru tetap penting. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persoalan tentang mutu pendidikan di Indonesia telah lama menjadi sorotan dari berbagai cara pandang. Salah satu sorotan terhadap rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sebagiannya dikaitkan dengan profesionalisme guru. Dugaan ini memang beralasan karena studi-studi yang pernah dilakukan memperlihatkan bahwa guru merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi belajar siswa. Lebih dari itu, studi-studi memperlihatkan bahwa prestasi belajar siswa ditentukan 49% dari faktor karakteristik siswa itu sendiri dan 30% berasal dari gurunya. Karena alasan inilah, maka pemerintah selalu berupaya keras meningkatkan guru melalui program-program peningkatan dan pengembangan profesionalisme. Dengan adanya keprofesionalisme, seorang guru akan memberikan pengaruh terhadap kualitas sekolah dan diharapkan akan turut membantu perkembangan sekolah dan dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Identifikasi masalah. Yang pertama, ada penelitian ini dilatar belakangi oleh kompetensi guru di Indonesia yang masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola mengajar dan sistem konvensional ke sistem kompetisi, beban kerja yang tinggi, dan masih banyak guru yang belum melakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, dalam penelitian ini juga peneliti menemukan bahwa permasalahan tersebut bervariasi, ada yang berasal dari siswanya itu sendiri, ada yang berasal juga dari gurunya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada bagaimana profesionalisme tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Sunan Huda, dan yang kedua bagaimana strategi pengembangan profesionalisme tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Sunan Huda. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif ini dalam artian metode yang menggunakan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat, dan bersifat analisis yang berarti menguraikan sesuai dengan interpretasi yang tepat, cermat, dan terarah. Penelitian ini
digunakan untuk mendeskripsikan tentang semua hal yang berkaitan dengan strategi pengembangan profesionalisme tenaga pendidik di madrasah yang dilakukan di Madrasah Aliyah Sunan Huda. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Jenis data yang pertama ada data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari kepala sekolah Madrasah Aliyah Sunan Huda sebagai pemimpin di madrasah dan aktor penting dalam tugasnya untuk meningkatkan profesionalisme guru di IMA Sunan Huda. Yang kedua ada data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder pada penelitian ini, peneliti menghimpun dari para guru atau pendidik di IMA Sunan Huda. Untuk selanjutnya ada sumber data. Sumber data penelitian adalah dari subjek mana peneliti memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari subjek yang terkait strategi pengembangan profesionalisme tenaga pendidik, yaitu sumber data utama yang berupa kata-kata atau perilaku atau orang yang diamati diwawancarai, yaitu kepala sekolah dan guru. Sedangkan sumber data tambahan yang berupa dokumentasi data dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam profesionalisme guru, di antaranya kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang kedua ada observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh serta memantapkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap kepala sekolah Madrasah Aliyah Sunan Roya Sukabumi dan mengamati guru pada saat dan menyampaikan materi. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari dan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa majalah, catatan, transkrip, buku, surat kabar, prestasi, notulen, rapat, langgar, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai data-data yang terkait penerapan keterampilan dasar mengajar meliputi latar belakang strategi pengembangan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Sunan Huda. Dalam penelitian ini, dokumen yang akan peneliti kumpulkan berupa data profil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan profesionalisme guru. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data berarti proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Ada 3 cara dalam analisis deskriptif, yaitu yang pertama ada reduksi data, yaitu mereduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya, dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua ada penyajian data, yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang ketiga ada kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diberikan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, tetapi juga mungkin tidak, karena rumusan masalah sifatnya sementara, akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.